kitab Syifa'us Sagim yang dikarang oleh seorang imam, Masya Allah, da'i ilallah, yang pagi, siang, sore, malamnya dakwah. Ya, beliau bernama Al-Habib Muhammad Al-Haddar. Meninggal di kota Bayda, yang berguru kepada Syekhul Islam Al-Imam Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ya, belajar 4 tahun di hadapan Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, maka tercetak. Gimana gurunya? Ya begitu pula muridnya. Al-murabba kaifal murabbi. Yang dididik, gimana yang mendidik. Bukan kita sekedar cinta-cinta doang sama guru kita. Ya, sampai tingkahnya, ngomongnya sama, gerak-geriknya sama, bajunya sama, amplopnya beda tadi. Ya, ngomongnya sama, tingkahnya. Nggak begitu yang diinginkan. Makanya dikisahkan Abu Yazid Al-Bustami. Siapa yang nggak kenal beliau? Seorang wali Allah yang luar biasa hebatnya. Abu Yazid Al-Bustami melihat salah satu muridnya. Waduh, gerak-geriknya sama kayak dia. Lagi ngomong, minum kopinya sama. Ya kan? Nasi uduknya bareng sama. Bareng semuanya, gerak-gerik udah. Bajunya, sorbannya sama. Dia datang ke Abu Yazid. Ngapain? Minta supaya Abu Yazid mengijazahkan untuk dilibaskan. Itu biasa tuh, thariqah sufiyah begitu. Mengilbaskan baju dari gurunya, gurunya dari gurunya, guru itu imamah, sorban. Begitu. Ya. Dengar begitu? Abu Yazid langsung panggil tuh anak. Sini. Apa ini ngomongin sama dia? Lau salahta. Ya. Lau salahtu laka jildi. Kalau aneh kulitin nih. Nih, kulitin. Aneh punya kulit. Ya, kelitin. Ya. Aneh punya kulit. Aneh kasih ente. Walabastahu iyah. Lalu ente pakai itu kulit aneh. Nggak usah pakai yang aneh. Kulit aneh. Nggak tanggung-tanggung. Ya. Bukan baju aneh, bukan sorban aneh. Kulit aneh kasih ente. Masirta ilallah. Mustahil engkau sampai ke jalan Allah. Illa bi sayyaratil lati sirtu ilaiha. Melainkan dengan sepak terjang yang dahulu aku berjalan di dalamnya. Ikutin aneh capeknya. Ikutin aneh letihnya. Jangan tingkah aneh ente ngikutin. Nggak kepake tuh yang begitu. Ikutin dulu nuntut ilmu aneh gimana. Mujahadah aneh gimana? Capeknya aneh sama guru gimana? Tuh baru dapat. Ya. Jadi kita jangan biasa-biasa itu demen-demen nyontoin-nyontoin, gorak-gerik guru. Jangan, mau ngapain nggak sampai deh, nggak bakal sampai. Ini Abu Yazid omongannya. Tapi apa? Lihat tuh, gimana mereka dulu ketika nuntut ilmunya. Pagi siang sampai mujahadah, ya kan? Jalan, sendalnya beda semuanya. Yang satu beda, yang kanan kiri beda. Ya kan? Jalan sendiri, pakai balsem kadang tuh. Mereka mujahadah luar biasa. Itu yang diikuti. Bukan imamah, bukan sorban, bukan apa semuanya. Nah ini. Maka bagaimana baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, insya Allah dengan kita baca dari hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang kita harapkan, apa yang kita hajatkan dari segala urusan duniawiyah dan urusan ukhrawiyah Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Ayo kita ambil keberkahan pada halaman 8 harful alifi. Kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullahu harful alifi. Qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Qala sallallahu alaihi wasallam, aballahu
an yarzuqa abdahu al-mu'mina illa min haitsu la yahtasibu. Rawahu al-Baihaqi. Wa qala aidan abridu bit-ta'am fa innal hara la barakata fi. Rawahu al-Hakimu. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidna ilma. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa darajim. Kullu baitin anta sakinuhu ليس محتاجا إلى السرج. سلام عليك يا رفيع الجان والدار. مرسل بالحق أنت لنا بك نلنا أبلغ الدرجة. كل يوم ارتجي فرجا ربي عجل منك بالفرج. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kita akan bahas hadis-hadis yang susunannya menurut alif ba ta. Ini sekarang huruf alif, terus alif, nanti ba, terus ba, ta sampai ya. Ya. Maka sekarang ini alif semuanya. Yang kita sebut dengan kalau dia mati alif, kalau dia berharokat namanya hamzah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sholat dan salam itu harus kita pakai. Jadi selawat kepada Nabi harus pakai sholat dan pakai sholat pakai sod. Ya, sholat pakai sod bukan sa, sod. Sholat, salam, pakai sin. Jadi sholat wassalam. Jadi selawat apapun pakai itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ucapan Sayyidina atau nggak pakai Sayyidina itu nggak jadi masalah. Yang pasti berselawat. Jangan kita salahin. Kenapa sih nggak pakai Sayyidina? Ya. Jangan pula kita salahin, kenapa sih pakai Sayyidina? Udah, yang penting selawat. Kalau riwayat melihat dari hadisnya, nggak pakai Sayyidina sebenarnya. Karena ada riwayat tuh, ketika Nabi ditanya, ya, gimana selawat kepada engkau? Allahumma shalli ala Muhammad. Tuh, jadi Allahumma shalli ala, itu dia. Kalau mau kita pakai Sayyidina, ya terserah, tapi ada warisnya. Kalau seakan, jadi yang dipahami nanti kalau pakai Sayyidina, kita lebih pinter jadinya. Dari teks hadisnya yang disebutkan nggak pakai apa itu? Nggak pakai Sayyidina. Jadi seharusnya pakai nggak pakai Sayyidina. Itu warid. Tapi kalau mau bikin, boleh nggak bikin? Bisa. Mau bikin nggak apa-apa. Asalnya pakai bahasa Indonesia. Selawat Nusantara namanya. Ya. Tetap pakai bahasa Arab. Nah, boleh itu disebut Sayyidina. Nggak apa-apa. Lalu yang ketiga, pakai tuh keluarga al. Jangan kita selawat tanpa kita sebutkan keluarga Nabi. Itu disebut dengan salawatul batroh. Arti batroh terputus. Maksudnya terputus, nggak bakal sampai kepada Nabi. Berarti sia-sia selawat kita. Jadi pakai
Ali Sayyidina atau Ali Muhammadin. Allah, makanya ditanya, Nabi ditanya, gimana salat pada engkau ya Rasulullah? Qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallim. Jadi pakai salim. Ya, selawat pakai sal. Itu yang pertama. Yang kedua, sebutannya nggak harus pakai Sayyidina. Yang ketiga, ya harus pakai Ali. Nah, terus pakai sahabat, boleh. Tapi itu nggak warid dari Nabi. Cuman kita katakan dalam masalah usul fiqih, ya saja. Kita katakan dalam usul fiqih itu namanya qiyasul aulawi. Kita mengkiaskan sesuatu yang lebih utama. Kalau al pakai, ya kita ta'adduban masukin deh tuh soha. Jadi sebut Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sahbih wa sallim. Ya. Nah, ini diantara apa yang Nabi SAW pertama kali beliau pengarang kitab memasukkan hadisnya. Pertama apa? Innamal a'malu binniyat. Kebanyakan apapun amal. Jadi amal itu hendak harus disandarkan dengan niat. Apa itu amal? Amal itu meliputi perkataan perbuatan. Apa diantaranya perkataan perbuatan? Ya, sholat. Ada nggak perkataan perbuatan? Emang sholat itu perkataan perbuatan. Jadi apapun kalau sudah ibadah berkaitan dengan perkataan perbuatan, harus dengan niat. Niat dulu. Itu perkataan perbuatan. Ada kalanya perbuatan doang. Ya, perbuatan doang. Itu seperti zakat, puasa, perbuatan doang kan? Nggak ada perkataan. Tetap niat juga. Ada kalanya perkataan doang, tanpa perbuatan. Ya, kita hanya berkata doang. Itu juga niat. Kalau memang itu ibadah. Kalau itu ibadah. Nah, jadi amal itu meliputi perkataan perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu harus pakai niat. Niatnya kapan? Nah, ketika bersamaan dengan perbuatan itu. Jadi ente kalau seandainya nih masih ada di rumah, mau datang, ya, aneh niat, aneh nawaitu belum sampai itu. Belum nawaitu, itu bukan niat tuh. Itu namanya azm. Dalam bahasa agama namanya azm, baru tekad doang. Kalau niat, nah pas sudah buka pintu, jalan melangkah di situ. Baru niat. Kayak ngaji, kita suatu hal yang sangat ya dipentingkan dalam agama. Maka pakai niat. Jadi niat ini sangat berpengaruh dalam segala perbuatan kita. Mau sholat pakai niat, ngaji, jadi berpengaruh tuh. Dengan niat maka disebut an-niyah matiyah, niat kendaraan kita. Dengan niat inilah perbedaan kita dengan orang kafir dan orang munafik, ya, dengan niat. Kita pas masuk Islam tuh niat kita pengen ngerjakin sholat, mau ngelakuin semua tuh. Niat udah masuk. Jadi an-niyah matiyah. Maka disebut Nabi innamal a'mal binniyat. Paling banyaknya perbuatan dan perkataan itu dilakukan dengan niat. Cuma ada beberapa kerjaan yang memang itu dipentingkan dalam agama nggak pakai niat. Maka innama di sini bukan disebut ada tuh hasrin aja, tapi disebut aksari, paling banyaknya, atau aglabi. Nah, apa ini antaranya yang nggak perlu pakai niat, tapi ditekankan dalam agama? Mandiin mayit. Kita mandiin jenazah pakai niat nggak? Nggak perlu. Iya, kelamaan kita mandiin jenazah kesian. Azan, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nawaitul azan lillahi ta'ala. Nggak begitu. Dapat hasil tuh.
Jadi nggak semua pekerjaan dalam agama harus pakai nih. Makanya Nabi ngomong tuh, innama di sini paling banyaknya segala perbuatan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja bagi setiap seseorang apa yang dia niatkan. Sekarang ente nih yang datang sini, ya. Niat gak untuk nuntut ilmu? Kosong kita. Kosong. Jadi masuk begitu aja sudah. Pulang begitu aja. Nggak ada bekas. Ya. Jadi kalau kita ngaji, niatin tuh. Banyak niatin. Mau dapat ilmu, mau hidupin sunnah Nabi, yang dibanggain Nabi yang begini. Ngaji. Tuh yang dibanggain Nabi. Karena Nabi mencontohkan kepada kita ketika beliau dapatkan 2 majlis. Atau dalam keadaan zikir, atau dalam keadaan nuntut ilmu, beliau berkomentar dua-duanya dalam kebaikan, tapi salah satunya lebih utama. Yang mana? Itu yang nuntut ilmu. Bukan begitu aja Nabi ngomong. Nabi langsung terjun, langsung beliau ikut serta ke dalam majlis yang di situ ada ilmu. Jadi tahu kita alif ba'sa, jadi tahu kita tauhid, jadi tahu kita arkan wudu, jadi tahu kita rukun sholat, jual beli, jadi tahu. Kita dapetin di majlis lain nggak bisa. Majlis lain mungkin cuma ceramah doang, nyerocos doang, selesai sudah. Kebuli dah udah. Tapi kalau majlis yang didasarkan dengan ilmu, terus mengalir terus. Setiap perjumpaan dapat lagi ilmu. Dapat lagi ilmu. Dapat. Itu yang kita ambil. Makanya orang berakal itu, orang yang bukan membedakan baik dan buruk. Bukan. Itu tamyiz namanya, anak bocah itu sih. Tapi orang berakal, di hadapannya mana yang baik, ambil yang lebih baik. Ini yang penting, mana yang lebih penting? Itu diambil. Maka kita pakai nih, niat. Datengin ke sini, niat, nuntut ilmu, hidupin sunnah Nabi, biar dapat rezeki, biar dapat jodoh juga. Ya, yang jomblo kan banyak. Biar dapat niat begitu. Jadi dengan niat yang Allah dalam keadaan baik, pekerjaan bagus, niat yang baik, disitulah bakal agak digabulkan apa yang kita harapkan. Begitu. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Siapa orang yang hijrah kepada Allah dan juga kepada fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka hijrahnya pula menuju Allah, menuju Rasul. Jadi niat di mana itu? Di hati. Jangan kita terlena atau tertipu dengan mawahir, dengan apa yang ada di hadapan. Dengan mata yang kita lihat. Enggak. Semua niat ada di hati. Kadang guru kita ngomongin nyelekit, Masya Allah. Kadang guru kita ngomongin, Masya Allah, keras. Tapi emang hatinya baik. Tujuannya bagus buat kita. Ambil sudah. Karena niat semua ada di hati kita. Kita mau jalan. Ya kan? Kita mau pergi. Ya, dengan pakaian yang bagus semuanya. Niat kita gak tahu kan orang. Dia mungkin ngebantu. Mau ngasih orang-orang fuqara masakin. Itu. Jadi kita jangan tertipu dengan apa yang ada di mata kita. Hendak di sini harus adanya husnu bangsakan baik sama orang. Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan siapa orang yang hijrahnya untuk dunia yusibuha, agar dia mendapatinya. Aw imra'atin yankihuha, atau seorang wanita yang bakal dia nikahinya. Wa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya menuju apa yang dia datangkan. Kalau emang tujuannya dunia, bakal dapat dunia. Selesai. Kalau tujuannya emang mau ngaji, mau ziarah, begitu. Niatnya mau perempuan, ia bakal dapat perempuan, selesai. Bukan kepada Allah, bukan kepada Rasul. Mau bawa bentuknya akhirat, tapi niatnya dunia. Ya dunia juga sudah.
Maka niatnya ada di dalam hati kita. Sehingga apa? Apa namanya? Difdak. Apa? Katak. Katak ini ya, dia ingin apa namanya? Difdak sama apa itu? Sama cicak. Ya. Ini dua-duanya nih. Cicak keinginannya untuk melemparkan dari mulutnya apa namanya? Apa? Liur. Tuh. Ini dua nih antara cicak dan katak ini. Yang satu apa? Yang satu katak atau cicak tuh. Ya, maka cicak yang dianjurkan kan untuk kita bunuh kan? Pada ketika awal Nabi Ibrahim alaihissalam dalam keadaan berkobar-kobar dia, dalam keadaan panas. Itu cicak ya, diniup. Diniup. Niup apa sih? Tuh cicak kecil. Apa sih yang bisa dengan sebabnya tiupan itu menambah kobaran api dari Ibrahim alaihissalam? Nggak bisa udah. Udah kobaran gede begitu. Maka ditanya sama Jibril, dikatakan, karena aku ingin tambahin lagi dia tersiksa. Beda sama katak tuh. Katak meniupkan, mengeluarkan ludahnya. Ditanya, kenapa engkau mengeluarkan ludah sedangkan hewannya kecil? Biarpun gimana pun, tetap aja nggak bakal padam tuh. Maka dijawab oleh si katak itu, aku berkeinginan dengan caraku dan niatku untuk biar padam. Maka dilihat dengan niat ini antara cicak dan katak. Maka cicak niatnya buruk, katak niatnya baik. Dengan sebabnya si cicak itu dianjurkan untuk kita bunuh dan dilarang katak untuk kita bunuh. Itu sebabnya. Niat. Dengan niat itu aja. Padahal apa? Yang dia amalkan sedikit. Nggak mungkin terjadi antara si cicak dan si katak. Ya kan? Katak ini nggak bakal mungkin. Udah kobaran begitu hebatnya. Nggak bakal dengan si cicak ini menambah kobaran api. Dan nggak bakal pula si katak ini memadamkan kobaran api. Tapi dilihat dari niat. Maka niat penting. Dengan sebabnya itulah jadi terwujudnya syariat. Kita juga begitu. Niat kita nuntut ilmu. Ziarah orang soleh. Datang begini. Silaturrahim. Itu setiap niat. Yang kita niatkan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala aydan. Nah, hadis yang kedua. Aballahu an yarzuqa abdahul mu'mina illa min haitsu la yahtasib. Allah enggan memberikan rezeki akan hambanya yang beriman. Melainkan dari arah ya atau dari tempat yang dia tidak kira-kira. Nah, di sini apa maksudnya? Di sini menunjukkan ada hamba yang memang kerjaannya tawakal kepada Allah. Nah, apa itu kriteria hamba yang ya yang hanya tawakal berpasrah diri kepada Allah? Di antaranya mereka yang memang tidak diwajibkan nafkah. Paham dong? Udah dia di rumahnya, nggak ada anak, nggak ada bini. Udah diam aja, dia primus, dia priamus, oh. Begitu doang udah. Nah ini ambil hadis ini. Ini namanya dia mencari rezeki dengan wahbi. Arti wahbi langsung pemberian dari Allah. Pakai hadis ini. Dengan catatan, nggak ada keluhan. Tetap bakal dapat rezeki dia. Nggak bakal mati itu orang. Ya. Pokoknya apa yang Allah berikan Anda terima. Sedikit, banyak Anda terima. Itu namanya wahbi. Tapi jangan ngeluh. Ya. Ente kerjaannya di masjid, mundar-mandir musola, mundar-mandir masjid. Ya kan? Rumah ente udah bocor, genteng udah copot banyak udah. Ya. Tetangga ente bagus rumahnya, bersih. Nah, jangan ada ngeluh. Kalau begitu ente nggak ngeluh, itu nanti dengan sendirinya Allah akan rapikan tuh.
bentuk rezeki ente nanti. Dalam hadis ini. Allah an yarzuka abdul mu'min illa min haitsu la yahtasib. Tapi kalau ente sudah ngeluh, ada perasaan di hati nih, mutafakhid, ya, merasa kita ngeluh, ngegerutu. Nih, tetangga aneh kar. Nah, ente nggak pantas jadi primus. Nggak pantas. Pulang ente. Kerja. Besok pagi cari kerjaan udah. Berarti rezeki ente dengan cara kasbi. Ya. Tapi kan ada orang sebagian begitu. Udah dia serahin pada Allah. Dia merasa jiwanya tenang, tentram, nggak dicari-cari pagi, dia udah zikir, wirid, dan nggak ada kewajiban buat dia, nggak ada dipikul. Nah, udah yakin. Lan yamutal mar'u hatta yastakmil rizqah. Nggak bakal mati seseorang melainkan telah disempurnakan. Udah ikutin itu. Itu namanya rezekinya wahabi, bukan kasbi. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu ayatnya sudah. Itu ayatnya jelas. Siapa yang bertawakal kepada Allah, ya, akan Allah buka segala kesempitan, pasti ada solusinya, dan Allah akan berikan rezeki dari tempat yang dia tidak duga-duga. Nah itu nggak ada keluh kesah, nggak ada. Tapi kalau kita merasa keluh kesah, mau kawin lagi, orang nih udah siap-siap, ya, calonnya nuntut terus, kapan nih bang kita kawin? Kasbi ente, keluar kerja langsung. Pagi, siang, sore, malam. Nah itu, pantasnya begitu. Dan itu juga makom ambia. Nabi juga begitu. Dari semenjak kecil beliau, beliau mengumpulkan tuh makom kasbi dan makom apa? Ketika beliau usia 9 tahun mengembala kambing. Ketika usia 25 tahun, saudagar, sebagai pedagang yang ulung. Ya kan? Ketika usia 40 tahun, udah. Beliau nggak dagang lagi, nggak apa. Semua beliau dakwah, menyerahkan kepada Allah. Rezekinya kepada Allah. Jadi beliau tuh ngumpulin tuh dalam hidupnya, makom wahbi dan makom kasbi. Abridu bita'am sampai sini dulu. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo kita akhirkan dengan qasidah.